tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Nih Gus, maaf. Mari, terima kasih. Ya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BKN. Apa kabar? Kembali lagi di Inspirasi Ramadan bersama saya, Pok Selimar. Biasa jualan angkringan kita. Tuh, Gus. Ya. Ntar ya, saya lupa. Mbak April, gue nanya apa ya? Oh, tuh. Saya udah puyeng, jadi kagak semangat, makanya cepet lupa. Oh. Nah, Gus, gimana sih cara supaya puasa nih biar semangat gitu? Karena biasanya kalau udah lewat 3 hari, apalagi ntar nih kalau di akhir-akhir, ya Allah, pasti berat nih. Iya. Tipsnya biar semangat gitu, Gus, puasanya. Betul. Memang kita itu kan manusia yang kalau tidak dikasih iming-iming itu susah semangatnya. Iya. Saya juga demikian. Artinya kita memang harus yakin bahwa dengan puasa kita akan mendapatkan sesuatu di kemudian hari. Di akhir nanti akan mendapat sesuatu. Jadi mungkin kita yakin saja, kalau kata Guru Ani itu pokoknya semangat dan yakin saja apa yang diinginkan, dimintakan, dimohonkan, kemudian dipuasain. Nah, dengan dipuasain seperti itu, kita yakin bahwa apa yang kita harapkan akan diberi kemudahan. Jadi kita ada goalnya gitu ya, Gus. Betul, Mau kita apa, ada mau apa gitu. Iya. gitu. Kalau kita nggak yakin ya memang enggak. Iya, jadi Karena males-malesan kita ya. harus yakin karena innallaha inda dzanni abdi. Tuhan tergantung Assalamualaikum. prasangka Maaf kita. ganggu, Ci. Diganggu. Waalaikumsalam. Oh, Iya. anak gadis, tumben lu kemari ngapain? Iya, saya sebenarnya lagi sakit, cuman saya pengen nanya-nanya mumpung ada Gustop ya. Boleh ya Gus ya? Boleh, Saya mau boleh, nanya-nanya. Lu silakan. kagak masak, tumben. Lelah. Kagak enak badan kayaknya lu ya. Ya udah makanya deh, nggak iya. masak. Oke. Ya Nggak udah. apa-apa ya, Ci ya? Kagak ngapa-ngapa, namanya juga Oke. jualan. Ini deh kayak biasa ya. Eh, Teri apa orek nih maunya? Nasi kucing teri apa? Teri ya? aja. Oke, Saya lagi siap. lapar banget nih. Siap. Biar lebih sehat. Nah, itu dia. Assalamualaikum Gustop. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Puasa makin sehat sepertinya Oke, ini. berarti puasanya lancar ya. Alhamdulillah masih Alhamdulillah. lancar. Semoga Terima sampai kasih ya akhir. Gustop sudah berkenan hadir di BKN PDI Sama-sama. Perjuangan. Dengan senang hati, senang sekali. Gustop, ini kan saya tadi lagi nggak enak badan, cuma saya pengen nanya beberapa hal. Boleh. Karena kebetulan saya ketemu sama Gustop, jadi banyak ilmu yang bisa kita sharingkan. Semoga bisa berbagi. Neng, temenin ngobrol nih. Siap-siap Makasih ini banyak. berbagi Sama-sama. sambilan. Siap-siap, mari. Iya. Jadi gini Gustop, kita kan tahu kalau Islam itu kan memang memiliki nilai-nilai yang fleksibel, terus kemudian memiliki nilai yang kelembutan juga. Betul. Apalagi dalam menjalankan ibadah puasa ya Gustop ya. Betul. Nah, ketika memang mempunyai nilai yang fleksibel dan kelembutan itu untuk orang berpuasa, terutama untuk orang-orang yang uzur, itu kan diberikan keringanan ya Gus ya, seperti orang yang bekerja keras, terus kemudian orang-orang yang sedang sakit, terus ataupun tantangan lainnya. Nah, sebenarnya pertanyaan saya yang pertama itu adalah pertanyaan kontekstual terlebih dahulu Gustop, yaitu menurut Gustop sendiri bagaimana sih konsep dari keringanan beribadah berpuasa untuk orang-orang yang memang punya pekerjaan berat dan untuk orang-orang yang memang kesehatannya kurang. Betul. Gimana tuh Gustop? Dalam terminologi keislaman itu namanya rukhsah ya, keringanan itu. Rukhsah itu ada definisinya, yaitu shadaqatun minallah. Rukhsah itu adalah sedekah dari Allah. Jadi kalau kita bersedekah ke orang-orang, kalau rukhsah itu
Allah memberikan keringanan bagi hambanya. Jadi bersedekah, Tuhan bersedekah buat orang-orang yang tidak mampu. Misalnya berpuasa karena lanjut usia, wah ini mendapat sedekah karena lanjut usia dia tidak bisa menjalankan puasa, ya sudah dikasih rukhsah boleh tidak berpuasa. Kalau misalnya dia sakitnya bisa sembuh, maka dia boleh mengkodoknya, ya masih wajib mengkodoknya. Tapi kalau kemudian sakitnya nggak ada kemungkinan sembuh, lanjut usianya sudah sangat sepuh, ya tidak ada kewajiban untuk berpuasa, tidak ada kewajiban untuk mengganti, hanya membayar fidyah saja. Ya, kemudian kalau yang pekerjaan berat, ya itu sangat masyhur sekali, apalagi misalnya contoh pekerjaan-pekerjaan yang harus butuh tenaga dari pagi sampai sore. Misalnya, mohon maaf, banyak sekali di antara kita misalnya bekerja sebagai tukang kuli bangunan, atau misalnya angkat junjung, maksudnya barang-barang itu luar biasa, itu kan butuh tenaga. Bagaimana itu? Apakah ada keringanan? Nah, para ulama sudah membuat konsepsinya bahwa tetap wajib berpuasa, berniat berpuasa, kemudian menyiapkan diri dengan bersahur untuk tenaganya. Nanti kalau kemudian di pertengahan pekerjaan beratnya, kemudian kalau tidak minum, kalau tidak makan, kemudian dia tidak bisa menunaikan itu, maka dia mendapatkan keringanan. Tetapi syaratnya dia harus tetap berniat berpuasa dulu. Nah, sampai kemudian dia mendapatkan kondisi yang kayaknya saya nggak kuat kalau harus melanjutkan puasa, pekerjaan ini nggak bisa saya lakukan. Nah, seperti yang disampaikan oleh seorang ulama itu, yang masyhur dari Suriah itu begitu, Syekh Wahbah Zuhaid itu berpendapat demikian, dan saya kira itu juga diikuti oleh para kiai, para ulama di Indonesia. Kalau sudah berat, sangat darurat, nggak bisa dilanjutkan, maka ada keringanan. Tetapi keringanan ini nggak tiba-tiba muncul, harus ada kondisi dulu, seperti itu. Jadi nggak terus tiba-tiba, saya kayaknya keringanan saja, tidak bisa, harus ada muncul dulu. Nggak disengaja-sengajain gitu ya, iya, Gus, bukan disengaja-sengajain ya. Saya nggak kuat, belum apa-apa sudah nggak kuat duluan, bahaya. Iya. Nggak boleh kalau yang itu, tetap harus ada kondisi dulu. Coba kita spesifikkan nih, Gus. Teman-teman Sobat BKN ini kan kurang paham nih. Yang bisa mendapatkan keringanan siapa aja nih, Gus? Biar lebih spesifik, siapa aja tuh? Betul, yang pertama lil musafiri, bagi orang yang bepergian. Kalau kita bepergian yang jaraknya itu sudah bisa untuk menjamak, mengqashar sholat itu, maka kemudian dia 80 kilo ke atas ya, itu bisa mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Tetapi nanti dia akan wajib mengganti di hari berikutnya, nanti di luar bulan Ramadan. Nah, itu kalau orang yang bepergian. Bepergiannya yang jauh, kalau yang dikit-dikit, nah kira-kira ini kok baru bepergiannya dari mana ini? Dari Depok ke Jaksel, masih cuma nggak bisa gitu. Itu masih sedikit. Iya, pernah nih kayak gitu ya, Ci? Waduh, enggak. Kemudian yang sakit, yang sakit ini sakit apa saja yang kira-kira membuat kondisi badannya tidak bisa melanjutkan. Kalau dilanjutkan ini menimbulkan bahaya dalam dirinya, maka justru dianjurkan untuk kemudian berbuka. Jadi ada namanya rukhsah yang sifatnya wajib. Rukhsah wajib itu keringanan yang wajib. Dia justru wajib minum. Kalau nggak minum nanti malah menjadi berbahaya pada tubuhnya. Kemudian ada orang-orang yang punya penyakit, misalnya kadang ada orang punya penyakit itu dehidrasi. Oh, dehidrasi. Dia itu punya penyakit yang tidak bisa kalau tidak minum. Iya, ada suatu kondisi yang kalau dia tidak segera minum, itu nyawanya hilang dan sebagainya. Wah, justru wajib minum. Wah, jadi jangan ditunda-tunda, langsung cari yang es degan atau apa. Tapi kalau ada kondisi yang seperti itu. Kemudian misalnya ada, kalau perempuan apalagi ada hamil misalnya, lagi kalau nggak hamil misalnya ibu menyusui, punya dedek bayi, atau itu punya keringanan. Atau perempuan sedang lagi masa haid, masa nifas, juga ada keringanan. Nah, ini contoh-contoh keringanan. Kalau pemain bola bagaimana? Kan pekerjaannya ada suatu kisah, yaitu masyhur itu tahun 2018 kemarin. Kisahnya itu timnas Mesir itu melawan kalau tidak salah Rusia. Piala Dunia siang hari Ramadan. Wah, ini gimana? Betul. Wah, ini bagaimana kalau nanti puasa, nanti tenaganya bagaimana? Ternyata oleh di sana ada namanya mufti, itu seorang tokoh paling terkemuka lah. Itu kemudian memberikan fatwa
bagi timnas Mesir pada waktu itu Iya. diperbolehkan tidak berpuasa. Karena apa? Karena sedang melaksanakan tugas, ya, melaksanakan pekerjaan berat, yaitu membawa nama baik negara dan sebagainya. Apakah boleh mendapat keringanan? Apakah semua tim bola? Tidak. Kalau tim-tim kampung, tim-tim yang kecil-kecil ya tidak perlu mendapatkan itu. Tapi kalau itu menjadi pekerjaan yang kalau tidak dilaksanakan nanti dia mendapatkan bahaya, maka itu mendapat keringanan. Itu ada fatwanya langsung dari sang mufti. Itu menarik karena pada waktu itu negara yang mayoritas Muslim ya, Mesir pada akhirnya diperbolehkan tidak berpuasa, tapi ya tetap wajib mengganti di bulan berikutnya. Fidyah itu tadi Ya, ganti puasanya. Mengganti kodok puasa ya puasanya, di Syawal ya Gus ya. Ya boleh di bulan apa saja setelah Ramadan. Pokoknya jangan lupa kalau Ya. udah ngutang puasa jangan lupa bayar. Betul. Jangan lupa ya teman-teman. Ya, mau hutang di bank atau hutang Nah, itu. aja nggak boleh dilupakan kok. Utang pinjol apalagi Gus. Tapi ada pertanyaan yang menggelitik nih. Apa itu? Soal berbicara tentang sakit gitu. Betul. Anak Gen Z ini kan biasanya ada sakit mager, Iya. ada sakit males, Betul. terus ada sakit banyak hal yang lain yang Betul. itu tuh bisa disebut ringan. Nah kalau misalnya itu minta keringanan juga bisa nggak tuh Gus? Ya, keringanan itu kalau kita tidak berpuasa, kita tidak mendapat dosa. Tetap kita mendapat kewajiban mengganti. Lah kalau kita kemudian tidak masuk dalam kategori keringanan, kita melakukannya, ya sebetulnya ya ada dosanya, tetapi tetap kita wajib mengkodoknya dan bertobat. Artinya ya kita, kita menyesal nih, gimana nih ya tapi saya ganti deh, ya sudah, insya Allah sudah selesai karena kita sudah menyesalinya dan menggantinya. Iya. Tapi kalau dia itu membatalkan puasa karena ada kondisi yang sakit, dia tidak ada, justru malah dianjurkan untuk membatalkan seperti itu. Masya Allah. Seperti itu. Sebenarnya berarti Islam memberikan banyak kemudahan dalam Ramadan ya. Betul, sangat mudah sekali karena kita ini beribadah kan manistato'a. Jadi kita semampu kita. Biqadril imkan, kadar kemungkinan kita seperti apa mampunya. Makanya ketika kita kecil puasanya nggak langsung sampai maghrib. Iya. Latihan dulu puasa Sampai zuhur ya. puasa beduk dulu, duhur dulu, atau puasa yang kalau lapar ya udah makan aja. Iya. Karena itu bagian dari proses, kita nggak bisa langsung memaksakan, pelan-pelan. Berbicara soal puasa beduk nih Gus. Ya. Kalau puasanya asar nih Gus, gimana tuh? Kan itu mendekati maghrib, mendekati menjelang buka puasa, boleh nggak tuh Gus? Kalau puasa tetap harus dimulai dari sejak azan itu subuh sampai azan maghrib. Kalau kemudian di tengah itu berarti mau zuhur, mau asar, ya tetap dikatakan batal. Boleh. Jadi tetap mengganti ya Tetap teman-teman. mengganti. Boleh kalau umur Mohon 4 tahun maaf, nih. mohon Kalau umur maaf. 4 tahun boleh. Ya. Oh ya, ada pertanyaan yang menggelitik lagi. Boleh, nih. boleh. Gus, tadi kan orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa adalah orang Boleh, yang lu ngaget-ngagetin gua Betul. aja. perjalanan jauh. Iya betul. Kalau perjalanannya jauh tapi naik pesawat dan Iya. 1 jam nyampe, gimana tuh Gus? Tidak apa-apa. Jadi itu menjadi pembahasan apakah naik kendaraan itu menjadi pertimbangan, tidak jarak saja. Sih. Karena meskipun pakai pesawat, meskipun naik kereta, tetap saja ada proses yang tidak mudah. Kita mempersiapkan diri, bagaimana kita antri, kemudian kita perjalanan, lalu kemudian juga ada tetap tidak, meskipun di perjalanan itu cuma 1,5 jam, tapi proses dan nanti landingnya juga ada perjalanan semuanya. Jadi meskipun itu pakai kendaraan apapun tidak jadi masalah, tidak menjadi ukuran. Tetapi yang penting dalam perjalanan itu adalah perjalanan yang tidak berperbuatan buruk, misalnya mau berencana, mau melakukan begal, ya tentu tidak bisa. Bepergian yang sedang melakukan kriminalitas ya tidak bisa. Gusnya Ya. lucu juga Iya. ya, masa mau begal. Iya, siapa tahu Neng. Iya juga sih ya, iya juga ya. Yang penting tidak sedang ingin berbuat keburukan, maka itu sudah Keburukan. dianggap sebagai perjalanan. Dan jaraknya yang paling penting. Kalau kira-kira jarak itu kan kalau nggak terlalu jauh juga nggak membutuhkan minum dan makan ya kalau mungkin. Saya juga biasanya kalau naik pesawat atau masih bisa terjangkau, Iya. saya lebih baik puasa Oh sih. iya. Soalnya mager buat ininya Ya, Gus, betul, ngebayarnya. betul Gantinya. sama Kalau juga sama. kalau misalnya nih, ini kan banyak tetangga kita nih mau pada mudik, tapi mudiknya nih kan masih
masih seminggu ya seminggu lah terakhir tuh, terus ada yang naik motor, ada yang Betul. naik bus, ada yang naik apa. Nah itu termasuk. termasuk itu. Oh Ya. boleh ya. Ya ada masa kalau misalnya aduh ini kok Kira-kira perjalanan jauh ya gitu. nanti malah kalau nggak makan nggak minum nanti bisa oleng ini. Iya, misalnya bawa motor sendiri, apa Betul. nyetir. Apalagi kemudian naik sepeda motor itu dalam Waduh. perjalanan yang puasa kan bisa kurang fokus begitu kan. Iya, misalnya pulangnya ke tempatnya Gus di Surabaya. Waduh, betul. Itu aja jauh banget dari sini Waduh, kan. bahaya itu malah. Makanya nanti. kalau Bisa pulang tinggal nama nanti. waduh, jangan dong. Aduh, nah ini dilanjutin aja. Sarapan deh tuh sahurnya. Sahurnya. Sambil Sobat BKN di rumah juga pasti lagi santap sahur. Nah, Sobat BKN, semoga inspirasi Ramadan kita hari ini banyak manfaatnya. Iya, Cing? Iya kan? Iya, menurut baik, kucing. Ya, jadi besok kita ketemu lagi. Jangan kemana-mana, di YouTube channelnya BKN PDI Perjuangan ya. Besok kita sahur bareng lagi. Ya, ikut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.